نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi di masjid ini. Kita masih di babun fil madhi wa ghairihi. Babun fil madhi wa ghairihi yang ditulis oleh Al-Maqdisi ini, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, dalam kitab Umdatul Ahkam. Ini membahas tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan wudu seseorang dan tahara seseorang. Sehingga antum perhatikan sebelumnya membahas tentang hadis Ali radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan madhi. Kemudian setelahnya membahas tentang hadis Abbad bin Tamim, Abdullah bin Zaid, tentang seorang yang kadang-kadang itu keder, batal ataukah tidak. Jadi tahapannya itu beda, ada yang dia itu yakin, ada yang keder, ada yang was-was. Nah, kalau yang masih keder, masih bingung ini batal ataukah tidak, maka tidak boleh dia membatalkan ibadahnya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang kencingnya anak kecil, najis juga. Kemudian yang berikutnya kencingnya Arab Badui, A'rabi, maka itu pun najis juga. Dan bagaimana cara menanggulanginya disebutkan dalam hadis yang sudah kita bahas. Dan yang berikutnya yang erat juga pembahasannya dengan apa-apa yang membatalkan wudu, yaitu hadis yang akan kita bahas ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-fitratu khamsun al-khitanu wal-istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhfari wa natful ibit. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan, wa qassus syarib, yang ketiga qassus syarib, menipiskan kumis, yang keempat memotong kuku, yang kelima menarik bulu ketiak. Nah, yang berkaitan dengan bab yang tadi saya sebutkan, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam babun fil madhi wa ghairihi, yang membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan salat? Maka dikarenakan dalam hadis ini disebutkan tentang khitan. Artinya orang yang tidak berkhitan, setelah tiba baginya kewajiban untuk salat, baik dengan balignya dia ataupun ketika dia memeluk Islam di umur yang sudah misalnya 30, 40 ataupun 70, dia masuk Islam, kemudian dia tidak mau berkhitan, maka salatnya itu tidak sah. Karena kulub yang menutupi kemaluannya, menutupi zakarnya
akan menimbun najis yang keluar dari zakarnya tersebut. Sehingga hadis ini dimasukkan ke dalam bab taharah atau bab perkara-perkara yang membatalkan salat. Kita masuk ke dalam lafaz-lafaz hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitratu. Fitrah itu 5. Apa makna dari fitrah? Yang pertama, makna dari fitrah itu adalah sunnah. Sunnahnya para nabi. Yang mana para nabi itu mereka para manusia bersuri tauladan kepadanya. Dan ini pun dikuatkan dengan riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau meriwayatkan yang berkaitan tentang hal ini, beliau mengatakan minas sunnati qasus syaribi wa natful ibti wa nafthul ibti wa taqlimul adfar. Termasuk dari sunnah, yakni bukan sunnah yang hukumnya sunnah saja. Sunnah kan maknanya beda-beda. Kalau dalam ilmu fikih apa artinya sunnah? Ketika seorang melakukan maka mendapatkan ganjaran, berhak untuk mendapatkan ganjaran. Ketika meninggalkannya tidak mengapa. Akan tapi makna sunnah di sini adalah sunnah, yakni metode hidup yang dibawa oleh para rasul, yang dengannya manusia mengetahui kebaikan. Bukan arti dari perkara-perkara yang sudahnya disebut ini adalah perkara-perkara yang hukumnya sunnah, bukan. Karena seperti khitan hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan yang berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya 5 hal yang termasuk dalam hadis ini semuanya adalah wajib. Dari yang perkara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan kelima, karena dalilul iqtiran. Karena dalil disebutkan secara bersamaan. Jadi bukan sunnah hukumnya. Akan tapi yang dimaksud dengan sunnah ini metode hidup yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Makna fitrah yang kedua adalah agama. Tentu agama Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah satu bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan fa abawahu yumajjisanihi wa yunassiranihi wa yuhawidanihi. Sehingga ibu bapaknya membentuk karakter sebagai seorang Nasrani, seorang Yahudi, seorang Majusi. Tidak disebutkan sebagai seorang Islam, tidak. Karena bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Bara ibn Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya doa ketika akan tidur. Idza awaita ila firashika faqulillahumma aslamtu nafsi ilaik. Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi menyebutkan bagaimana seorang ketika akan tidur berdoa dengan doa ini. Maka Rasulullah mengatakan, fa innaka in mutta aw mitta min lailatika mitta 'alal fitrah.
Maka apabila engkau selesai berdoa dan kemudian tidur, yang namanya tidur itu roh-roh kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa-nyawa kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikembalikan lagi rohnya, ada yang tidak dikembalikan. Kalau yang tidak dikembalikan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa dengan doa ini dan dia mati ketika tidurnya, maka dia mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan agama Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat seseorang yang ketika salatnya menggunakan kecepatan super tinggi. Rukuknya, sujudnya tidak ada tumaknina, tidak ada zikir seperti yang telah disebutkan oleh Rasul, sangat cepat sekali. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Lau mata hadza mata ala ghairil fitrah." Maka apabila orang ini mati dan solatnya kualitasnya seperti ini, maka dia matinya bukan di atas fitrah, bukan di atas agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya makna fitrah di sini adalah umurun fatarallahu an-nasa ala husniha, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut di hati-hati manusia sebagai perkara-perkara yang mereka itu menerima bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik, hal tersebut adalah hal yang indah, sesuai dengan fitrah mereka, sesuai dengan jibillah mereka. Dan ketiga makna dari fitrah ini maka tidak berlawanan, semuanya berkesesuaian. Makna dari sunnahnya para nabi, makna dari agama Islam, makna dari perkara-perkara yang baik yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati manusia. Kemudian dalam lafaz hadis ini disebutkan juga al-khitan. Al-khitan adalah suatu yang ma'ruf, yang diambil dari zakar, itu kulit yang menutupi zakar. Seperti yang saya sebutkan, hadis ini ditaruh di babun fil madhi wa ghairihi karena berkaitan dengan khitan. Kemudian lafaz yang berikutnya yang berkaitan dengan al-istihdad. Al-istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Di sini dikatakan al-istihdad, artinya ketika menggunakan, maka menggunakan alat bantu seperti di sini sebutkan hadid, seperti pisau, seperti alat apa? Enggak, kalau gunting beda lagi. Makanya saya sebutkan di dalam hadis ini kita memperhatikan lafaz-lafaznya. Kalau lafaznya kumis menggunakan qas. Qas artinya memakai gunting, artinya tidak dibabat habis. Beda dengan al-istihdad. Al-istihdad menggunakan alat yang seperti alat cukur yang artinya dibabat habis. Beda dengan qas yang artinya dirapikan. Kemudian yang berikutnya, lafaz yang berikutnya adalah asyarib. Syarib adalah kumis, atau lebih khususnya adalah ma yanbutu ala syafatil ulya, kumis yang melewati bibir bagian atas. Sehingga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirapikan, karena makna qas tadi seperti yang saya sebutkan menggunakan gunting. Beda dengan al-istihdad menggunakan alat yang mencukur habis.
Dan sebelumnya yang berkaitan dengan al-istihdad, bulu yang definisinya adalah bagian bulu yang di bawah pusar, itu baik yang ada di depan ataupun yang ada di belakang, di kubul ataupun di dubur, masuk dalam hadis ini. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, kalau tidak bisa maka yang bagian kubul saja, bagian depan saja. Adapun yang syarib ini, maka sebelum saya membahasnya ataupun membahas secara singkat yang berkaitan dengan lafaz-lafaznya, maka ada khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Dan saya tentu menjelaskan sesuai dengan apa yang saya rajihkan. Dan subhanallah bertepatan dengan apa yang saya jadikan sebagai buku panduan, yaitu perkataan yang telah disusun oleh Al-Imam Ibn Mulakkin. Beliau mengatakan bahwasanya bukan yang dipangkas, yang dirapikan adalah yang melewati bagian bibir atas. Disebutkan juga wa huwal itarul ladzi yubasharu bihi syurb. Dan yang dirapikan adalah bagian yang apabila seorang minum maka tertutup dengan kumis tersebut. Sehingga inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merapikan kumisnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak. Jadi begitu menggunakan siwak, ada yang kelebihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapikan. Dan ketika merapikan disebutkan hatta tadhhara syafah, sampai nampak ini bibir bagian atasnya. Jadi tidak hanya dirapikan, sehingga ketika seorang menjaga hal ini, maka ketika minum, ketika makan, dari bagian kumis ini terjaga kebersihannya. Tidak ketika minum kumisnya pun ikut masuk ke bibir. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, imam kota Madinah. Beliau mengatakan bahwasanya siapa yang menghabisi kumisnya secara menyeluruh, memangkas habisnya, maka beliau mengatakan menyerupai perempuan. Walaupun dia itu berjenggot, tapi ketika kumisnya dibabat habis, maka beliau katakan apa? Menyerupai perempuan. Bahkan beliau mengatakan wa hadhihi muthlah. Ketika seorang melakukan hal tersebut, maka ini adalah seperti seorang itu muslah, melakukan mencincang tubuh. Jadi sangat besar sekali perkataannya. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya orang yang ketika menghilangkan kumisnya secara menyeluruh, beliau mengatakan sampai apa? Ini adalah perbuatan yang bid'ah. Allahu Akbar. Beliau sampai mengatakannya perbuatan yang bid'ah. Walaupun saya harus katakan ada sebagian sahabat mereka memangkas habis kumisnya. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik adalah apa yang rajih untuk diri beliau. Sehingga beliau sampaikan hal ini kepada seluruh kaum muslimin. Lebih-lebih beliau berpendapat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau lagi marah, beliau lagi marah maka mendengus dengan dengusan yang khas. Dan ketika mendengus, maka beliau memegang kumisnya. Artinya apa? Kumisnya itu tidak dipangkas habis, akan tapi hanya dirapikan saja. Dan ini adalah pendapat yang sangat berbeda sekali. Maksudnya ada yang mengatakan memangkas habis, ada yang mengatakan hanya dirapikan saja. Walaupun hadisnya adalah itu saja. Hadisnya itu ahfuz syawarib. Makna ikhfa inilah yang para ulama berbeda pendapat. Karena bahasa Arab itu terkadang satu perkataan, satu lafaz memiliki dua makna. Seperti ikhfa ini, ahfuz syawarib, itu secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama dipangkas habis, makna yang kedua dirapikan. Jadi maklum kalau para ulama berbeda pendapat, tinggal kita kembalikan bagaimana pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang telah beliau perintahkan.
Jadi jangan sampai setelah ini ada ustadz yang pangkas habis kumisnya, wah kata Ustaz Jeffrey bid'ah. Jangan ikhwan. Jangan. Karena saya sebutkan ini perbedaannya sangat kuat di kalangan ulama. Karena makna perintahnya saja secara bahasa itu bermakna berlawanan. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah, lam najid 'ani Syafi'i fi hadha syai'an mansusa. Saya tidak mendapati dari perkataan Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan kumis ini. Tidak mendapati. Imam Malik mengatakan dengan tegas halus merapikan. Adapun Imam Syafi'i tidak ada perkataannya. Adapun Imam Ahmad dua-duanya boleh. Adapun Imam Syafi'i, beliau katakan saya tidak pernah mendapati perkataan beliau secara khusus. Wa ashabul ladzina ra'ainahum, adapun orang-orang terdekat dari Al-Imam Syafi'i seperti Al-Imam Muzani, seperti Al-Imam Rabi, yukhfiyani syawaribahuma, bahwasanya keduanya melakukan ikhfa. Cuma akhirnya pertanyaannya ikhfa yang mana nih? Yang memangkas atau yang menjadikan merapikan saja. Tapi mungkin kalau saya lihat siaknya, redaksi perkataannya, Al-Imam Tahawi condong kepada perkataannya Al-Imam Malik, sehingga beliau mengatakan Al-Imam Muzani dan Al-Imam Rabi itu tidak memangkas habis kumisnya. Sehingga beliau mengatakan wa yadullu dzalika annahuma akhadha dzalika 'ani Syafi'i. Bisa jadi keduanya ketika melakukan hal tersebut mengambil dari perkataannya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya taklimul adfar, memotong kuku. Memotong kuku ini tentunya kuku kaki dan kuku tangan. Nanti insya Allah akan kita sebutkan dari pelajaran-pelajarannya. Yang berikutnya adalah natful ibit. Nah ini beda lagi nih. Natful ibit, mencabut bulu ketiak. Jadi perintahnya itu beda-beda. Ada yang menggunakan gunting, ada yang menggunakan apa? Bisa ya, dipakai itu alat bisa. Bisa juga pakai kerokan, bisa. Tapi yang dianjurkan dalam hadis ini sesuai dengan konteksnya adalah mencabut bulu ketiak. Karena mungkin termasuk hikmahnya bahwasanya bulu ketiak ini apabila dipangkas habis maka akan tumbuh lebih lebat dari sebelumnya. Akan tetapi apabila dicabut satu per satu dengan ketentuan apabila kuat, maka itu lebih afdal. Sehingga ketika tumbuh lagi tidak selebat sebelumnya. Saya katakan apabila kuat karena sekelas Imam Syafi'i rahimahullah saja beliau tidak kuat. Perih ya. Tapi kalau biasa sih mungkin enggak ya. Mungkin harus satu-satu kali. Iya, ada nanti perkataan Imam Syafi'i di sini, beliau mengatakan, saya mengetahui bahwasanya yang sunnah itu mencabut, tapi saya tidak kuat, kata Imam Syafi'i. Sehingga beliau menghabisinya dengan kerokan ataupun dengan ada seperti krim kali, disebut dalam bahasa Arabnya nurah. Ditaruh di ketiak, kemudian ketiaknya itu bersih, hilang. Mungkin seperti krim ya. Alat untuk memangkas atau bahan-bahan untuk memangkas bulu ketiak ataupun bulu kemaluan. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khams. Fitrah itu ada 5 dengan makna fitrah yang tadi saya sebutkan. Baik maknanya adalah metode hidupnya para nabi,
baik maknanya adalah agama tauhid al-Islam ataupun maknanya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Utsaimin adalah perkara-perkara yang kita mendapatkan fitrah bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang baik. Ketika dikatakan 5, bukan berarti selain dari 5 hal tersebut bukan termasuk dari fitrah. Karena bisa jadi termasuk metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pengajaran, karena sering saya sebutkan di sini ataupun majelis yang lainnya bahwasanya semua yang dilakukan oleh Nabi ketika bertutur kata kepada para sahabatnya dalam menyampaikan kebaikan itu adalah metode yang paling baik dalam mengajarkan. Karena Rasulullah mengatakan innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik, sebagai pengajar. Sehingga cara didik yang baik dalam memberikan kebaikan adalah dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjadikan para sahabat itu penasaran, sehingga maklumat, pengetahuan dan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah langsung ditangkap dan ditelan bulat-bulat oleh para sahabat dengan penuh penantian. Salah satu caranya adalah dengan menyebutkan bilangan. Fitrah itu ada 5, pasti para sahabat menunggu. Apa ini 5? Mereka siap kemudian menghitungnya. Beda dengan ketika mengatakan fitrah ini saat perkara-perkara yang termasuk fitrah ini 1, 2 disebutkan. Akan tapi apabila disebutkan bilangan terlebih dahulu, maka para sahabat ataupun yang mendengarnya pun menanti dan mereka pun menghitung 1 sampai 5 perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini harus ditegaskan karena dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun minal fitrah. 5 hal, 5 perkara termasuk dari fitrah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashrun minal fitrah. 10 dari fitrah. Disebutkan juga lihya, sebutkan juga wudu, sebutkan juga siwak dan lain-lain. Yang kedua, bahwasanya 5 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah satu maknanya adalah 5 hal yang telah disunnahkan dan dicontohkan oleh para rasul dan para nabi, kelima-limanya telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kelima-lima hal tersebut adalah termasuk dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa perintah, dengan beberapa perkara, yang perkara-perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala uji kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang kita maklum dengannya, kita paham dengannya, apa menyembelih, terus apa lagi? Menyembelih putranya, meninggalkan putranya dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada kehidupan. Kemudian apa lagi? Diperintah juga untuk membangun Ka'bah. Maka di antara perintah-perintah yang tercantum dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 124, yaitu 5 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu al-khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan dan yang lainnya.
Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, awwalu wa huwa awwalu man amara biha minal anbiya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah yang pertama kali memerintahkan 5 hal tadi dari para nabi. Yang memerintahkan lima hal tadi. Bahkan disebutkan beliaulah juga yang pertama kali melakukan hal tersebut. Sehingga disebutkan termasuk dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seperti yang tercantum dalam Al-Muwatta dari Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, Ibrahimu awwalu man ikhtatana, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah yang pertama kali berkhitan. Pertama kali berkhitan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Isti'dzan, babul khitan ba'dal kibar. Disebutkan oleh Imam Bukhari ada satu bab yang judul babnya berkhitan ketika usia sudah tua. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtatana Ibrahimu ba'da 80 sanatan. Nabi Ibrahim alaihi salam itu berkhitan setelah usianya 80 tahun. Setelah 80 tahun, maka beliau mendapatkan perintah untuk berkhitan dan beliaulah yang pertama kali berkhitan. Wakhtatana bil qaddum, dan beliau pun berkhitannya di qaddum. Ini qaddum ini memiliki 2 makna. Ada yang membacanya qadum, ada yang membacanya qaddum. Yang artinya qadum itu ketika dieksekusinya dengan palu, artinya qadum. Ini khilafnya sebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Ya. Adapun dengan tasydid qaddum, maka artinya ketika berkhitannya di satu tempat yang namanya qaddum. Dan Al-Imam Abu Abdullah Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau lebih memilih riwayat bahwasanya yang namanya qaddum itu nama tempat, bukan nama alat. Kalau nama alat palu, nama tempat, ini adalah nama tempat yang ada di satu tempat. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, wa awwalu man dhafa dhaifa, dan beliau adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat. Ketika malaikat datang untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut, maka mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim langsung menjamunya. Wa awwalu man istahadda, dan beliau pun adalah orang yang pertama mencukur bulu kemaluan. Wa awwalu man qallamal adfar, dan beliau pun orang yang pertama memotong kuku. Wa awwalu man qasyas syariba, dan beliau pun adalah orang yang pertama merapikan kumis. Wa awwalu man syaba, dan beliau pun adalah orang yang pertama kali beruban. Jadi sebelumnya itu tidak ada orang yang beruban. Falamma ra'a syaiba, dan ketika Nabi Ibrahim melihat ada uban di rambutnya, maka beliau berkata, ya Rabbi, ma hadha, wahai Rabbku, apa ini? Qal, maka Allah berkata, waqar, ini adalah kewibawaan. Qal, maka Nabi Ibrahim alaihi salam
Beliau mengatakan, "Ya Rabbi zidni waqara." Ya Allah, tambahkanlah untukku kewibawaan. Artinya beliau berdoa kepada Allah supaya ditambahkan ubannya. Dan beliau pun termasuk tambahan adalah orang yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar. Dan beliau juga adalah orang yang pertama kali menggunakan pedang. Dan beliau juga adalah orang yang pertama kali bersiwak. Dan beliau juga adalah orang yang pertama kali cebok dengan air, istinja. Dan beliau juga, Nabi Ibrahim alaihi salam, adalah orang yang pertama kali menggunakan sirwal. Jadi hadis yang 5 fitrah ini termasuk darinya adalah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam lulus semua dari ujian tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalila, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan tentang khitan. Dan khitan ini menurut jumhur para ulama adalah sesuatu yang wajib. Khitan bagi laki-laki adalah sesuatu yang wajib. Adapun bagi perempuan, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang khitan perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha makrumah. Bahwasanya khitan untuk perempuan itu adalah makrumah, kemuliaan. Sehingga sebagian para ulama mengambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khitannya perempuan ini, maka sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sebagai makrumah, sebagai kemuliaan. Beda dengan untuk laki-laki. Untuk laki-laki maka yang dikhitan ataupun yang dipotong adalah kulub, dan bahasa Arabnya kulfah juga, kulub juga bahasa Arabnya, yang menutupi zakar, kemaluan. Sehingga ketika menutupi, yang apabila dibiarkan akan menimbun najis yang keluar dari zakar tersebut, maka apabila seseorang ada kewajiban untuk menunaikan salat, maka pada saat itu juga wajib bagi dirinya untuk berkhitan apabila belum berkhitan. Sehingga waktu wajib seseorang untuk berkhitan, waktu wajibnya kapan? Adalah ketika wajib bagi seseorang itu untuk sholat 5 waktu. Sehingga waktu wajibnya seseorang itu berkhitan adalah ketika baligh. Apabila baligh, maka kewajiban untuk berkhitan itu ada pada dirinya. Sehingga ketika sebagian manusia bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Man anta hina qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi denganmu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Maka kata Abdullah ibn Abbas, "Ana yauma idzin makhtun." Saya pada saat itu dalam keadaan dikhitan. Wa kanu, kata Abdullah ibn Abbas, la yakhtinuna ar-rajula hatta yudrika au yuqariba al-ihtilam. Dan para sahabat tidaklah menghitan anak-anak mereka kecuali apabila mereka itu sudah mendekati usia baligh ataupun ketika baligh. Sehingga disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, ketika Rasulullah wafat, saya dalam keadaan dikhitan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka usia Abdullah ibn Abbas mungkin sekitar 13 tahun. Karena Abdullah ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Rasulullah berada di kota Madinah 10 tahun. Jadi usianya antara 13 sampai
14 tahun. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Walaupun ketika misalnya seseorang melakukan khitan untuk anak-anak mereka sebelum dari usia balik, maka itu tidak mengapa. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika beliau menyebutkan kapan waktu khitan dalam kitab Tanbihul Afham, beliau mengatakan, fa ammal khitanu fa fi'luhu fi zamanis sighari afdal. Maka khitan untuk anak-anak apabila dilakukan di waktu masih kecil ini lebih afdal, li'annahu asbaqu ilal khairi wa asra'u bur'a wa aqallu alaman la yuakharu anil bulugh. Karena ketika dihitan masih kecil maka lebih cepat sembuh dan lebih cepat untuk melakukan kebaikan. Yang penting kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, tidaklah diakhirkan khitan itu sampai usia seseorang untuk melakukan sholat itu sudah wajib. Artinya ketika balik dia sudah siap untuk melakukan sholat dan tanpa terpikirkan lagi untuk bagaimana kulitnya ini apakah akan menyisakan najis ataukah tidak. Dan disebutkan juga bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha mengkhitankan anak-anaknya ketika usianya belum genap 7 hari. Dan disebutkan juga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mengkhitan Nabi Ismail alaihi salam ketika usianya 13 tahun dan mengkhitan putranya yang bernama Ishak ketika usianya 7 hari. Jadi perkara ini bisa bebas diberi pilihan. Yang penting ketika usianya akil balik dia sudah siap untuk sholat. Apabila mau menunggu sampai usia 7-8 tahun silakan, tidak mengapa. Apabila mau diambil pendapat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin usia 5 hari, 6 hari, 7 hari, ya silakan. Selama yang menyunatnya adalah orang yang ahli. Jangan sampai baru belajar sehingga masa depan anak ini menjadi hilang. Iya kan? Seharusnya kulitnya saja akhirnya semuanya kena. Jadi bahaya ini kalau usianya masih kecil. Harus benar-benar orang yang ahli. Maunya biar cepat sembuh, akhirnya tidak sembuh-sembuh. Jadi harus berhati-hati ketika memilih orang yang mengeksekusi hal tersebut. Bahkan disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulakin, para ulama menganjurkan ketika seseorang masuk Islam walaupun usianya sudah tua dan dia belum berkhitan untuk langsung berkhitan. Karena apa? Karena berkaitan dengan kesahihan sholatnya. Apabila dia tidak mau berkhitan maka sholatnya ini tidak sah karena najis berkumpul di zakarnya. Adapun untuk perempuan seperti yang saya sebutkan hukumnya sunnah. Dan untuk perempuan ini bagian yang diambil adalah bagian yang mungkin para bidan mengetahuinya. Disebutkan apabila dibiarkan si anak ini tidak berkhitan, si putri tidak berkhitan, maka nafsunya itu akan sangat luar biasa. Syahwatnya akan luar biasa. Dan apabila dipangkas habis, dipotongnya terlalu pendek, maka perempuan tersebut bisa tidak memiliki syahwat sama sekali. Jadi ini pun sama, yang melakukan khitan untuk perempuan haruslah yang ahli juga, karena diambil bagian yang tengah, sehingga si perempuan ini kelak dia memiliki syahwat, akan tapi dia mampu mengendalikan syahwatnya. Dan saya ingatkan hukumnya sunnah. Karena yang saya ketahui sekarang di bidan-bidan
ataupun di dokter, apabila kita datang untuk menyunati anak perempuan kita, mereka sudah mulai menolaknya. Dan yang saya tahu bukan hanya di Indonesia, di lain negara pun sama demikian. Dan dikatakan juga bahwasanya ini kembali kepada adat, dan ini dikatakan oleh para ulama yang ada di negeri Najd. Mereka mengatakan bahwasanya khitan perempuan kembali kepada adat setempat. Pelajaran berikutnya adalah natful ana wa qassuha. Yang penting mencukur habis bulu kemaluan, maka menggunakan alatnya sesuai dengan hajah. Dan sini tekankan bahwasanya bulu kemaluan ini termasuk juga yang ada di belakang. Maka apabila bisa, maka harus dilakukan juga seperti sebagaimana ketika seorang melakukan bagian depannya. Dan untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan, kapankah waktunya? Seperti misalnya mencabut bulu, mencukur bulu kemaluan, kumis, kemudian bulu ketiak. Kapankah waktunya? Maka disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan untuk amalan-amalan yang berkaitan dengan fitrah kecuali khitan, itu waktunya adalah 40 hari. Seperti kuku waktunya 40 hari. Seperti bulu kemaluan waktunya 40 hari. Seperti bulu ketiak waktunya 40 hari. Apabila waktunya sudah 40 hari, maka harus dihilangkan, harus dirapikan. Dan sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Umar, beliau merapikan kukunya, memotong kukunya setiap 2 Jumat sekali. Sebagian lagi mereka melakukannya di hari Kamis sore karena bersiap-siap untuk esok harinya dalam keadaan sudah siap untuk salat Jumat, dalam keadaan bersih semua yang bagian yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersih darinya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang kapan kita melakukan memotong kuku, hari-harinya kapan saja, dan mana terlebih dahulu yang dilakukan, bagian tangan yang mana, bagian jari yang mana. Maka hadis-hadis yang disebutkan dalam bab tersebut kebanyakannya adalah hadis-hadis yang tidak sahih dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kapan dilakukan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksimalnya adalah 40 hari. Adapun harinya kapan, ketika itu kapan, apakah bagian jari yang mana dulu digunakan, maka itu tidak ada perincian secara khusus kecuali hadis-hadis yang bersifat umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai untuk mendahulukan bagian kanan ketika dalam perkara-perkara yang baik. Dan ini bersifat umum. Adapun apakah jari manis dulu, apakah jempol dulu, maka itu tidak ada pembahasan secara khusus. Yang penting sebelum 40 hari, maka 5 hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telah kita rapikan. Kemudian disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini terkadang banyak pembahasannya ini terlalu dalam sehingga apabila kita masuk ke dalamnya nggak bisa keluar. Disebutkan dalam Al-Imam Ibn Mulakin ini, sebelum kita masuk ke perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dikecualikan dari orang-orang yang memotong kuku dan memotong rambut bagi orang-orang yang ingin berkorban, memiliki niat untuk berkorban, dan ketika masuk bulan Dzulhijjah dia memiliki keinginan untuk berkorban, maka kewajiban baginya untuk tidak memotong kukunya dan tidak menghilangkan rambutnya yang ada di tubuhnya kecuali apabila dia telah selesai berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
idza raaitum hilala dzulhijjah, apabila kalian telah mendapati hilal dzulhijjah, masuk di bulan dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian memiliki keinginan untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah dia menyentuh rambutnya, jangan dia memotong rambutnya, rambut apapun juga, dan tidak boleh dia memotong kuku-kukunya, tidak boleh. Jadi apabila seorang mau masuk bulan Dzulhijjah di akhir-akhir bulan, di hari-hari terakhir bulan Dzulqa'dah, maka dia memiliki niat untuk berkorban, maka sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia rapikan semua dulu. Kumisnya dia rapikan, kukunya dia rapikan, rambutnya dia rapikan, kemudian semuanya dia rapikan, bulu kemaluannya dia rapikan. Maka sehingga ketika masuk bulan Dzulhijjah dia telah aman dari perkara-perkara ini. Dan ini ditentukan bagi orang yang memiliki keinginan dan sudah ada niat untuk berkorban. Adapun ketika seorang tidak memiliki niat untuk berkorban, maka tidak ada anjuran untuk hal ini. Ataupun ketika seseorang memiliki niatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, dia cari sana sini pada tanggal 9 Dzulhijjah, baru dapat keluasan rezeki. Besok saya akan berkorban dah. Mulai milih-milih hewan korban yang sesuai dengan budget dia. Maka ketika pada hari-hari sebelumnya dia memangkas rambutnya, kukunya dia potong, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa, karena pada saat dia melakukan hal tersebut dia tidak memiliki niat untuk berkorban. Dan yang melakukan hal ini tidak memotong rambut dan kukunya hanya kepala keluarga saja. Kepala keluarga saja. Tidak misalnya ketika seorang ingin berkorban, kemudian memerintahkan istrinya, memerintahkan anaknya supaya tidak mencukur dan tidak memotong kukunya, tidak ada anjurannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal ini, Rasulullah tidak pernah memerintahkan istrinya yang 9 supaya mereka menahan tidak memotong kuku dan rambutnya, tidak pernah, tidak ada riwayat demikian, sehingga istri boleh melakukan hal tersebut. Anak-anak juga tidak mengapa untuk melakukan hal tersebut. Saya ada waktu apa habis? Habis, ikhwan. Ya, perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di lain kali kita bahas. Semoga bermanfaat apa yang saya bawakan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.